hendaknya kalian besar-besarkan Allah. Kata Imam Asy-Syafi'i dengan membawakan riwayat hadis, kalau sekiranya malam itu kita ada di rumah kita takbir. Kalau sekiranya malam itu kita ada di pasar karena ada kebutuhan sesuatu yang harus dibeli, maka di pasar pun kita sambil melihat dagangan yang kita mau beli, kita bertakbir. Dan kalau malam itu ada di jalan yang kita harus berjalan malam itu, kata Imam Syafi'i dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka bertakbirlah meskipun malam itu kita ada di jalan. Begitu juga ketika ada di pasar. Jadi kita yang disuruh bertakbir bukan kaset, tapi banyakkan negeri kita ini yang takbir kaset. Padahal kaset tidak puasa, yang puasa kita. Yang disuruh takbir kita bukan kaset. Kita sementara mendelok ayam-ayam. Maka itu jamaah Masjid Al-Azhar yang saya cintai, nanti kalau sudah sempurna bilangan puasa kita, hendaknya kita besar-besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu, walillahil hamdu. Doanya kedengaran sendiri. Karena banyak orang juga takbir walillahil hamdu, keliru itu ilham. Ya, salah baca dia, atau cuman dia mendengar-dengar, akhirnya jadi asma. Tahu asma asal mana? Bukannya walillahil hamd, tetapi walillah ilham. Ini dia tidak lihat dan tidak bertanya kepada orang yang mengerti. Karena itu takbirnya Allahu Akbar ini saya baca dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz oleh Syekh Abdul Azim hafizahullah, dibawakan riwayatnya dari jalan Ibnu Abbas, dari jalan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW ketika bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Doanya kedengaran sendiri aja Pak. Walillahil hamdu tulisannya. Walillahil hamdu. Doanya kedengaran sendiri. Karena ikhwan fillah jangan lupa kita takbir. Ini madhab Imam Syafi'i, dikeluarkan hadisnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi takbirnya ketika matahari terbenam, ba'da sholatil maghrib, hingga waktu kita berangkat menuju tanah lapang. Tetapi menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bertakbirnya ketika di pagi hari, setelah kita makan sesuatu yang dimakan. Karena sholat Idul Fitri makan dulu baru sholat. Kalau Idul Adha sholat dulu, kemudian kita menyembelih, kemudian kita makan. Ya, makannya biasanya ngikutin sunnah. Ya, sunnahnya yaitu makan kurma. Ya, karena kurma sunnah, bakwan wajib. Ya, kurma sunnah, bakwan wajib. Gitu. Jadi kalau enggak ada kurma ya sudah, ya makan bakwan saja atau lontong. Baru kita berangkat menuju tanah lapang. Dan Ibnu Umar membawakan riwayat hadis, takbirnya itu disuarakan dengan suara yang menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil jalan menuju tanah lapang. Karena Nabi SAW yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi SAW selalu keluar pada hari fitri dan pada hari adha, yang usai melaksanakan ibadah rahasia puasa di bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari terakhir. Dan beliau beriktikaf menghidupkan malam. Begitu selesai iktikaf, besok dia harus berangkat menuju tanah lapang. Nabi selalu kerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di tanah lapang. Dan dalam hadis lain khalafat thariq, yaitu menyelisihi jalan, berangkat dari tanah ini, pulang dari tanah ini. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawakan riwayat, yakni masyian, dalam keadaan berjalan, tidak naik kendaraan. Kecuali khotib Pak yang jauh-jauh. Kalau khotib harus putar kaki sampai jam berapa ya khotib.
Karena itu berjalan sunnahnya, tidak naik kendaraan dan dikumandangkan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mestinya begitu. Karena salat sunnah berjamaah bila adanin wala iqamatin, enggak pakai adzan, enggak pakai qomat. Maka pengganti adzan dan qomatnya adalah takbir. Dan salat Idul Fitri takbirnya itu hatta faradul Id, sampai selesai salat Id. Habis salat Id, habis, enggak ada lagi takbir. Kecuali Idul Adha 3 hari berturut-turut. Dan usai mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh para khutbah, selesai kita bertemu satu dengan yang lain, saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Bukan mohon maaf lahir batin, bukan. Ini banyak orang mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, baru ketemu seujuk-ujuk baru kenal, mohon maaf. Kata yang baru kenal, saya bingung antum. Baru kenal udah mohon maaf. Salah apa? Dan apa yang mesti saya maafin buat antum? Maka itu yang ada sunnahnya, yang ada ikutannya, yang ada contohnya, bukan mohon maaf, tetapi taqabbalallahu minna wa minkum. Soal mohon maaf urusan nomor 2. Urusan nomor 2. Kalau memang kita punya salah, ya mohon maaf. Kalau nggak punya salah, ya nggak usah mohon maaf. Nanti bingung yang diminta maaf. Dan minta maaf itu jangan karena masuk Idul Fitri. Kalau nggak Idul Fitri, nggak minta maaf. Sebab mukmin Muslim marah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi urusan minta maaf, urusan nomor 2. Urusan pertama, sodorkan tangan kita ketika Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Biar katanya dia baru ibadah hari itu, ibadah tumben-tumbenan. Begitu ketemu, sodorkan tangan kita. Seraya kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima ibadah kami dan ibadah kalian. Masya Allah. Ini doa. Sekiranya Allah ijabah doa kita, Masya Allah, dia menjadi orang yang sholat terus, enggak cuma Idul Fitri saja. Soal minta maaf itu urusan nomor 2. Kalau nggak punya salah, nggak usah minta maaf. Dan mukmin Muslim ketika bertemu kapan waktu saja, Nabi sabdakan, "Mamin muslimaini," tidaklah 2 orang Muslim yaltaqiyani, bila keduanya bertemu, fayatasafahani, lalu dia jabatan tangan. Kapan waktu saja, illa ghufira lahuma, melainkan Allah ampuni dosa keduanya, qabla ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Dosa mana? Dosa antara dia dengan Allah. Dosa antara dia dengan Allah, gugur dia punya dosa. Tapi dosa antara dia dengan dia enggak gugur. Misalnya kalau dia darmaji, dahar 5 ngaku uji, enggak gugur cuma jabatan tangan. Dia harus ngomong, "Pak, waktu saya makan di warung Bapak, saya makan 5, tapi ngakunya 1. Saya minta dihalalin." Enggak gugur kalau cuma jabatan tangan. "Pak, saya ngambil tanah Bapak sejengkal, tapi udah jadi bangunan. Saya nggak bisa tidur. Saya mikirin terus ini tanah Bapak sejengkal. Ayo dah kita hitung sejengkal kali berapa meter. Kalau udah jadi bangunan saya bayarin. Tapi saya mau bayarin nggak punya Pak. Gimana Pak kalau minta hadiah dari Bapak?" "Oh ya, saya hadiahin. Bikin hitam di atas, putih. Saksikan RT dan RW. Enak dah kita tidur. Pulas, tidurnya juga merem. Merem tidurnya, nggak jadi pikiran. Karena kalau banyak pikiran Pak, nanti bisa stroke. Tahu stroke? Penyakit paling berat. Kenapa? Stroke. Jangan stroke sampai aja berat, apalagi stroke. Maka itu kita jabatan tangan, kita minta dihalalin. Inilah ibadah rahasia yang kita harus mencegah kemungkaran sama dengan ibadah-ibadah sholat. Sekian dari saya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.